Apa kalian tahu apa itu manajemen pendidikan luar sekolah, non formal dan pendidikan anak usia dini? Kalau belum tahu, saksikan ya video ini. Oke, baiklah, di sini akan dijelaskan. Pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Pendidikan adalah proses seumur hidup, lifelong learning, yang tidak terbatas pada ruang kelas formal. Jalur pendidikan luar sekolah atau non-formal hadir sebagai alternatif penting di luar jalur formal, seperti SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, pendidikan anak usia dini atau PAUD berperan sebagai fondasi awal yang membentuk dasar perkembangan anak PLS dan PAUD, memiliki peran krusial dalam memberikan akses keadilan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ruang lingkup dan karakteristik PLS. Pendidikan non-formal berfungsi mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Karakteristik utamanya ada 3. Yang pertama, fleksibel dalam waktu dan tempat pelaksanaan. Kedua, berorientasi pada kebutuhan praktis dan dunia kerja. Yang terakhir itu tidak kaku pada batasan usia peserta didik. Bentuk layanannya itu lembaga khusus dan pelatihan, fokus pada hard skill seperti komputer, menjahit, dan otomotif. Yang kedua itu pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM. Program paket A, paket B, paket C, kesetaraan dan keaksaraan fungsional. Bab 3, urgensi manajemen PAUD. PAUD yang terdiri dari TK, KB, SP, TPA merupakan fase golden age atau usia emas dalam perkembangan anak. Pada masa ini, otak anak berkembang sangat pesat hingga 80% dari kapasitas dewasa. Manajemen PAUD yang baik harus fokus pada perkembangan anak secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, motorik, sosial, emosional, dan bahasa. Prinsip pembelajaran PAUD yang efektif meliputi belajar melalui berbagai metode utama, berorientasi pada kebutuhan dan minat anak, serta menciptakan lingkungan yang menstimulasi kreatif dan rasa ingin tahu. Pendidikan holistik integratif menjadi kunci keberhasilan pengelolaan PAUD berkualitas. Manajemen mutu PAUD, pengelolaan kurikulum dan standarisasi pendidik, kurikulum ramah anak yang mengutamakan perkembangan holistik, standarisasi kualifikasi guru PAUD untuk memastikan pendidik memiliki kompetensi pedagogis dan pemahaman psikologi anak usia dini yang memadai. Pelibatan orang tua, program parenting yang melibatkan orang tua secara penuh dalam proses pendidikan anak. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan mendukung tumbuh kembang optimal anak. Perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen PLS dan PAUD adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat sebelum membuka program pendidikan. Menyesuaikan program dengan kebutuhan praktis dan karakteristik peserta didik untuk memastikan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Pengorganisasian, menempatkan instruktur atau tutor dengan keahlian praktis dan pengalaman nyata di bidangnya untuk memastikan kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Pengaturan sumber daya manusia atau SDM dan fasilitas pendukung secara efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal bagi peserta didik. Sistem manajemen, pelaksanaan, pendekatan andragogi untuk PLS, pembelajaran orang dewasa yang menghargai pengalaman peserta, bersifat partisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan inklusif untuk PAUD, pembelajaran yang penuh kasih sayang, menghargai keunikan setiap anak, menciptakan lingkungan aman dan menyenangkan untuk tumbuh kembang optimal. Pengawasan, evaluasi dampak program secara berkala merupakan kunci keberhasilan manajemen PLS dan PAUD. Pengawasan yang efektif memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Pertanyaan evaluasi penting. Apakah lulusan kursus terserap di dunia kerja? Apakah anak PAUD berkembang dengan karakter positif? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi indikator keberhasilan program. Simpulannya, manajemen PLS non-formal dan PAUD merupakan solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengurangan pengangguran dapat dicapai melalui peningkatan keterampilan praktis dan vokasional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja melalui program LKP dan PKBM. Pembentukan karakter bangsa dimulai sejak usia dini melalui PAUD berkualitas dengan pengelolaan yang profesional, sistematis, dan berorientasi pada hasil terukur.